Jumpa lagi di Adu TV. Ya, laptop tipis dan ringan yang kita akan review kali ini, tebal bodinya cuma 1,59 cm, bobotnya hanya 1,4 kg. Tapi prosesornya itu bukan pakai yang seri U yang 15 watt, bukan yang pakai seri P yang 28 watt juga, bukan. Yang satu ini pakai Intel Core i9 H-series 14 core 45 watt. RAM bawaannya langsung 32 GB DDR5. SSD-nya 1 TB PCIe Gen 4. Layarnya udah 4K OLED 100% DCI P3. Ya, laptop yang disamping kami ini adalah Asus ZenBook 14X OLED Space Edition UX5401. Ya, laptop Asus ini merupakan edisi khusus yang dibuat untuk memperingati 25 tahun debut laptop Asus di luar angkasa. Dulu pada tahun 1998, Asus mengirimkan laptop P6300 mereka ke stasiun luar angkasa Mir untuk digunakan oleh awaknya di sana. Hasilnya, laptop tersebut ternyata mampu bertahan selama 600 hari pemakaian tanpa ada kendala sama sekali. Ya, tema luar angkasa memang terasa cukup kental ya di laptop yang satu ini. Menurut Asus, laptop ini cocok banget untuk kalangan space atau science enthusiast, IT guru, tech savvy, trendsetter, dan masih banyak lagi. Tentunya dia juga cocok untuk pengguna biasa yang memang tertarik dengan laptop seperti ini. Oke, mari kita langsung mulai pembahasannya dari spesifikasinya. Untuk prosesor seperti kita bahas tadi, dia pakai Intel Core i9 12900H, codename Alder Lake, fabrikasi Intel 7. Base powernya ada di 45 watt. Dia punya 14 core, 20 thread. Ada 6 performance core dan 8 efficiency core. Intel Smart Cache-nya ada 24 MB. Integrated graphics tentu masih ada, dia pakai Intel Iris Xe graphics dengan 96 execution unit. Untuk RAM-nya 32 GB LPDDR5 4800 MHz langsung dual channel. Ini onboard ya, nggak bisa di-upgrade, tapi udah 32 GB. Aman banget ini. Untuk storage, 1 TB SSD M.2 NVMe dengan jalur PCIe Gen 4x4 yang artinya adalah besar dan kencang sekali. Untuk wireless connectivity-nya, dia pakai modul Intel Wi-Fi 6E AX211. Ini artinya dia udah support Wi-Fi 6E, Gigabit Wi-Fi, dan Bluetooth versi 5.3. Kapasitas baterainya adalah 63 Wh. Untuk operating system, dia pakai Windows 11. Nah, untuk form factor-nya ini klasik ya, dia pakai clamshell. Untuk materialnya dia menggunakan magnesium alloy. Menariknya, laptop ini sudah lolos protokol pengujian ketahanan US Space System Command Standard SMC S016A untuk misi luar angkasa. Tidak hanya itu, Asus juga memastikan bahwa laptop ini telah lolos uji ketahanan Military Standard 810H. Untuk warnanya, Asus menyebutnya sebagai Zero G Titanium. Untuk desain secara keseluruhan, kesan premium seri ZenBook tetap terasa ya, jelas terasa di sini ya. Sementara warna titanium membuatnya tampak unik dan beda dibandingkan laptop lain. Penampilan laptop ini semakin unik dengan ornamen titik dan garis di sekujur bodi yang membentuk orbit planet. Uniknya, beberapa titik dan garis tersebut ternyata membentuk kode Morse. Salah satu kode Morse terletak di punggung layar ini membentuk kalimat Ad Astra per Aspera atau Through Hardship to the Stars. Wow, luar biasa. Kode Morse lainnya juga ditemukan pada area palm rest kiri dan kanan. Tentunya kemasan dengan paket penjualan laptop ini tidak luput dari tema luar angkasa dengan bentuk yang unik banget ini ya. Untuk kotak kemasan laptop dan charger itu menggunakan bentuk persegi panjang oktagon dengan warna silver hologram. Ornamen kode Morse juga dijumpai pada kotak kemasan dan juga di deretan angka yang menunjukkan koordinat di mana salah satunya menunjukkan lokasi kantor pusat Asus. Nah, untuk ukuran panjangnya 31,1 cm, lebar 22,1 cm dengan ketebalan 1,59 cm. Untuk bobot laptopnya tepatnya adalah 1,47 kg, sementara chargernya 296 gram. Ini adalah charger USB Type-C 100 watt. Jadi total bobotnya kalau dibawa-bawa adalah 1,76 kg. Untuk display ukurannya adalah 14 inci dengan kemampuan touchscreen seperti yang biasa di laptop 2-in-1 ya. Uniknya pada paket penjualannya itu disertakan stylus Asus Pen 2.0
yang tentunya dapat digunakan pada layar laptop ini. Stylus ini menggunakan Microsoft Pen Protocol 2.0 dengan 4096 tingkat tekanan. Untuk baterai, dia diklaim bisa bertahan hingga 140 jam dengan pengisian selama 30 menit melalui konektor USB-C. Resolusi layarnya 3840 x 2400 pixel dengan aspek rasio 16:10. Refresh rate-nya 60 Hz dengan response time 0,2 milisecond karena ini adalah panel OLED ya. Nah, menurut Asus tingkat kecerahannya ini bisa mencapai 550 nits dengan color gamut di 100% DCI-P3 dan mampu menghasilkan 1,07 miliar warna. Kalau kami ukur, hasilnya tingkat kecerahannya itu maksimal di 362 nits di dalam ruangan. Untuk gamut coverage-nya ada di 98,8% DCI-P3 dan volumenya di 123,1% DCI-P3. Layar ini juga sudah Pantone validated, jadi sangat ideal untuk skenario content creation kelas profesional sekalipun. Dipakai nonton film juga oke banget tentunya. Layar ini juga sudah memenuhi sertifikasi display HDR 500 True Black, jadi siap untuk menampilkan konten HDR dengan optimal. Tidak ketinggalan ada sertifikasi TUV Rhineland yang juga menjamin tingkat emisi cahaya biru yang dihasilkan layar tetap aman dan nyaman untuk mata walaupun kita menggunakannya lama ya. Nah, di laptop ini juga disediakan fitur Asus OLED Care di software My Asus yang diklaim dapat mencegah gejala burn-in dengan sejumlah pengaturan seperti pixel refresh, ada pixel shift, ada automatically hide Windows taskbar di desktop mode ya, lalu ada Windows taskbar transparency effect. Pada dasarnya pengaturan tersebut mencegah layar menampilkan gambar statis terus-menerus sehingga layar OLED itu jadi bisa lebih awet di sini. Disediakan juga fitur Splendid pada software My Asus untuk mengatur profil warna pada layar dengan pilihan normal, vivid, manual, dan eye care. Layar laptop ini menggunakan permukaan glossy yang wajar sih untuk layar touchscreen dan memang cocok sekali kalau dipadukan dengan panel OLED. Walaupun akan memantulkan sedikit bayangan di permukaannya, tapi justru permukaan seperti ini yang membuat warna yang ditampilkan tuh lebih cemerlang lagi. Jadi udah pakai OLED lebih cemerlang lagi gitu ya. Nah, bingkai layar juga sudah menggunakan desain Nano Edge display yang tipis di 4 sisinya. Desain seperti itu membuat tingkat screen to body rasionya mencapai 92%. Layar ini juga didesain untuk mengangkat sisi keyboard hingga sudut 3 derajat saat dibuka. Jadi ini menambah kenyamanan saat kita ngetik dan membuat sirkulasi udara masuk dari sisi bawah jadi lebih lancar. Uniknya, kotak kemasan charger itu dapat difungsikan sebagai laptop stand dan memberikan kemiringan 23 derajat. Jadi lebih nyaman lagi untuk mengetik seperti yang tampil di sebelah saya ini ya. Nah, untuk display ekstra di laptop ini dilengkapi dengan layar tambahan Zen Vision pada punggung layarnya yang menggunakan panel OLED monokrom berukuran 3,5 inci. Layar tersebut dapat diatur jenis tampilannya melalui software My Asus dengan pilihan Space Theme Animation, Time and Battery, Personal Identity Tag, dan Customized Text. Mau menampilkan nama atau julukan kalian, nickname gitu? Bisa di sini, bisa. Nah, untuk kameranya laptop ini menggunakan kamera 720p 30fps. Kameranya juga dipadukan dengan 2 mikrofon dengan fitur Asus AI Noise Cancelling Technology yang dapat diatur di software My Asus. Nah, untuk kemampuan kamera, mikrofon, dan noise cancellingnya kira-kira seperti ini. Ya, bisa dilihat di belakang saya, jalanan lagi ramai oleh kendaraan, jadi suaranya bising sekali. Jadi gimana hasil rekaman mikrofonnya? Ya, bisa dilihat di belakang saya, jalanan lagi ramai oleh kendaraan, jadi suaranya bising sekali. Jadi gimana hasil rekaman mikrofonnya? Ya, video ini direkam dengan menggunakan kamera dan mikrofon yang ada di laptop Asus ZenBook Space Edition. Jadi bagaimana hasil rekamannya? Laptop ini juga menggunakan solusi audio dari Harman Kardon dengan 2 speaker yang mengarah ke bawah. Disediakan software Dolby Access untuk mengatur profil suara dan ada equalizer juga. Suara yang dihasilkan memang terasa tidak yang paling lantang di telinga kami. Walaupun demikian kualitas suaranya oke ya, jernih, khas speaker Harman Kardon dari Asus. Sektor frekuensi rendahnya juga bisa disajikan dengan baik walaupun bodinya setipis ini. Untuk konektor di sisi kiri ada 1 HDMI, ada 2 Thunderbolt 4 yang mendukung power delivery dan display output dengan protokol DisplayPort juga. Tentunya kalau kita memasang perangkat Thunderbolt juga bisa di sini, mau eGPU, mau eksternal SSD bisa ya.
Lalu kita beralih ke sisi kanan, ini ada satu micro SD card reader, ada satu 3,5 mm audio combo jack, dan ada satu USB 3.2 Gen 2 10 Gbps. Menariknya, pada paket penjualan disertakan konverter USB to Ethernet untuk menyambung ke jaringan dengan kabel. Untuk keyboard, dia menggunakan Asus ErgoSense Keyboard dengan desain dan tata letak tombolnya tuh khas seri ZenBook. Tombol keyboardnya menggunakan warna yang senada dengan body kecuali untuk tombol power dan spacebar. Tingkat travel distance dari tombol ini adalah 1,4 mm, jadi cukup nyaman dan cukup dalam. Menarik ya, untuk laptop setipis ini bisa enak banget nih tombolnya. Permukaan tombol keyboard ini juga diberikan cekungan sedalam 0,2 mm, jadi jari nggak mudah meleset aja saat ngetik. Tentunya keyboard ini dilengkapi dengan lampu backlit berwarna putih yang memiliki 3 tingkat kecerahan. Pengaturannya menggunakan tombol F7. Untuk touchpad, posisinya itu cenderung center to body. Ukurannya tergolong besar nih, memanjang dari tombol spacebar hingga tombol menu. Menariknya, touchpad ini juga dapat berfungsi sebagai tombol numpad, jadi memudahkan kita saat melakukan input angka. Untuk memunculkan numpad, cukup dengan menekan logo di pojok kanan atas touchpad. Sementara untuk mengatur tingkat kecerahan lampu backlit numpad, cukup dengan menekan logo di pojok kiri atas touchpad. Tentunya ini adalah precision touchpad ya. Nah, untuk security, laptop ini dilengkapi dengan sistem keamanan biometrik dengan pengenalan sidik jari yang posisi sensornya menyatu dengan tombol power. Ada juga electric webcam shield yang mengamankan kamera dari pengintip. Saat tombol F10 ditekan, akan muncul penutup fisik yang menutup sisi depan kamera. Dalam posisi ini, bahkan Windows sudah tidak dapat lagi mendeteksi modul kamera. Ya. Nah, kita lanjut pembahasan mengenai cooling system. Sistem pendingin laptop ini menggunakan iCool Plus Thermal Technology yang dilengkapi dengan 2 buah heat pipe berukuran 8 mm dan 6 mm dan 2 buah kipas. Menariknya, mungkin karena layarnya menggunakan panel OLED ya, pembuangan udara panasnya bukan diarahkan ke belakang atau ke layar, tapi ke arah samping kanan dan kiri. Nah, ini mantap nih ya. Sementara ventilasi di dekat engsel layar digunakan untuk menarik udara masuk ke dalam laptop. Oke, sekarang mari kita bahas performanya. Pada software My Asus disediakan menu Fan Profile untuk mengatur profil performa dan kecepatan kipas laptop dengan pilihan Performance Mode, Standard Mode, dan Whisper Mode. Profil tersebut juga dapat diubah dengan menekan tombol Function plus huruf F. Oke, sekarang kita masuk ke Cinebench ya. Kita tes 20 kali looping untuk lihat konsistensinya. Skor tertinggi yang dicapai di mode standar adalah 2369 poin dan di mode performance adalah 2367 poin. Jadi max-nya itu mirip-mirip aja. Uniknya, walaupun dia mirip, skor yang bisa dipertahankan itu beda. Di mode standar, skor sempat bertahan di 2000-an poin selama beberapa kali run sebelum akhirnya turun ke kisaran 1600 sampai 1700-an poin. Sementara di mode performance, skor itu bisa terus dipertahankan di atas 2000-an poin. Ini adalah skor sustain yang tinggi untuk laptop setipis ini dan seringan ini. Oke, untuk suhu kerjanya pada mode standar, suhu prosesor sempat bertahan di 91 sampai 92 derajat Celcius selama beberapa kali run, kemudian akhirnya turun ke 80 sampai 82 derajat Celcius. Sementara di mode performance, suhu prosesor sempat ada di kisaran 86 sampai 99 derajat Celcius di beberapa kali awal pengujian, sebelum akhirnya turun dan dipertahankan lagi-lagi di kisaran 82 sampai 86 derajat Celcius. Jadi di sini tergolong aman ya, karena laptopnya tahu nggak boleh tinggi terus ya, harus direndahkan juga suhunya. Oke, kalau pakai baterai, kita lihat sekarang pengujian dengan baterai hasilnya bagaimana. Nah, saat pakai baterai, skor yang dihasilkan adalah di 1200-an poin. Lebih rendah dibandingkan saat pakai charger, tapi tingkat performa seperti ini masih tergolong kenceng ya untuk aktivitas harian yang normal. Oke, walaupun laptop ini tipis dan ringan, tapi kalau kita menguji kayaknya dengan performa sebesar ini kita pakai Blender ya untuk yang 3D animasi itu biasanya ya. Nah, kita pakai Blender 3.01 untuk CPU rendering saja semua selesai dalam waktu 2 menit 56 detik. Kalau kita pasangkan eksternal GPU yang pakai RTX 3070 Fe, waktu render akselerasi CUDA itu bisa mencapai 19 detik saja. Sementara suhu kerjanya kalau kita lakukan CPU rendering, pada mode performance suhu prosesor sempat berada di kisaran 95 sampai 96 derajat Celcius di awal pengujian, kemudian akhirnya turun ke 83 sampai 85 derajat Celcius. Jadi kayaknya ya tetap aman, tetap dijaga aman di sini. Beralih ke Adobe Premiere Pro CC 2022, kita coba dulu dengan video 4K 60 yang 2 menit 7 detik bisa kita pakai. Kalau dia di render dengan software only, semua saya dalam waktu 7 menit 24 detik. Kalau kita pakai OpenCL, semua saya dalam waktu
waktu 5 menit 46 detik. Sementara kalau kita pakai eksternal GPU yang 3070 FE tadi, semua selesai dalam waktu 2 menit 33 detik. Nah, kalau videonya Full HD 60 fps, semua selesai dengan software itu dalam waktu 1 menit 27 detik. Kalau pakai OpenCL 1 menit 31 detik. Sementara kalau pakai eksternal GPU dengan CUDA, kita selesai dalam waktu 45 detik saja. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan video ekspor dengan 4K akselerasinya OpenCL di mode performance, suhu tertinggi prosesor itu hanya sekitar 79 derajat Celcius di durasi pengujian awalnya, sebelum akhirnya dia turun ke 68 sampai 76 derajat Celcius. Oke, sekarang kita beralih ke software profesional video editing yang gratis ini, DaVinci Resolve. Dengan 4K 60, videonya ini selesai dirender dalam waktu 11 menit 17 detik. Kalau kita tambahkan eksternal GPU yang tadi, selesai dalam waktu 4 menit 44 detik. Sementara itu kalau Full HD 60 fps, selesai dalam waktu 3 menit 3 detik. Nah, kalau kita pasang eksternal GPU, selesai dalam waktu 1 menit 21 detik saja. Oke, untuk suhu kerjanya pada saat kita lakukan 4K video export, suhunya itu sempat berada di kisaran 93 sampai 96 derajat Celcius di awal, kemudian dia turun ke kisaran 80 sampai 90 derajat Celcius. Oh, jadi berhasil dipertahankan dengan cukup baik. Ya, performance tetap tinggi tapi suhunya bisa diturunkan juga ternyata di sini ya. Nah, sekarang mari kita coba gaming tapi pakai integrated graphics ya, dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, di game yang satu ini, GTA 5, kalau kita jalankan selama 30 menit, suhu kerjanya itu di mode performance, prosesor dan integrated graphics itu ada di kisaran 81 sampai 84 derajat Celcius. Sementara untuk suhu permukaan body selama 30 menit kita mainkan GTA 5, suhu tertinggi ada di keyboard itu di sekitar tombol angka 7, di mana dia mencapai sekitar 42 derajat Celcius. Sementara suhu area keyboard yang lain tuh aman di bawah 40 derajat Celcius. Untuk palm rest tentunya di bawah 35 derajat Celcius. Oke, tadi gaming pakai integrated graphics. Sekarang mari kita coba pakai eksternal GPU yang tadi kita pakai buat video editing ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Gimana? Mantap? Oke, kita lanjut ke storage test. Crystal Disk Mark ya. Untuk kecepatan bacanya ada di 7092 Mbps dan tulis di 5051 Mbps. Ya, ini kecepatan yang kita harapkan dari SSD PCIe Gen 4 yang ukurannya 1 TB. Oke, untuk baterai life sekarang bagaimana? Kita pakai mode standar dengan brightness 50%, volume 25%, setting layar tetap di 4K. Untuk 1080p video playback kita bisa dapatkan 7 jam 40 menit. Untuk tipe prosesor yang Core i9 ini ya, dan layar yang digunakan, daya tahan baterai ini masih termasuk oke lah. Oke, kita lanjut ke charging sekarang. 30 menit pertama baterai terisi 48%. Sementara itu untuk mengisi dari 0 sampai full kita butuh waktu 2 jam 20 menit. Masih tergolong normal walaupun harapan kami di kisaran 2 jam pas sebetulnya. Nah, untuk harganya monster mungil ini yang penuh dengan ya ornamen-ornamen cantik ini, harganya untuk unit kami uji itu ada di kisaran 30.999.000. Tapi tentunya ada varian lain. Ada yang pakai Core i7 12700
500H, RAM-nya 16GB, SSD 1TB, layarnya tetap 4K OLED, itu di 26.999.000. Untuk bonus ada sleeve bag, ada stylus, ada converter USB to Ethernet, ada Microsoft Office Home and Student 2021, dan tentunya Windows-nya ya udah bawaan ya. Nah, untuk garansi 2 tahun garansi global nih, jadi berlaku di berbagai negara ya, dan 1 tahun garansi Asus VIP Perfect Warranty. Dengan VIP Perfect Warranty ini, Asus Indonesia akan menanggung 100% total biaya perbaikan untuk kerusakan akibat kelalaian pengguna ya. Asus Perfect Warranty ini dapat digunakan 1 kali di tahun pertama pembelian. Dan yang satu ini juga berlaku untuk produk Asus consumer laptop dan gaming laptop tipe tertentu lainnya, termasuk charger dan baterai juga. Hal yang perlu diperhatikan. Oke, pertama, kameranya. Ya, ini memang masih 720p 30 fps. Kemudian daya tahan baterainya ya karena mungkin pakai prosesor yang kencang banget yang di sini ya. Jadi untuk laptop tipis memang rasanya sih memang kurang begitu hebat daya tahan baterainya. Nah, di sisi menariknya, desain dan penampilannya ini luar biasa unik. Tema luar angkasa ini luar biasa unik ya. Bodinya tipis dan ringan untuk spek yang ada di dalamnya. Dan dia sudah lolos uji ketahanan bahkan untuk misi luar angkasa ya. Kalau military standard udah biasa. Ini untuk misi luar angkasa loh. Dia sudah pakai Intel Core i9 dengan 14 core untuk yang kami uji. Dan performanya itu sangat tinggi untuk laptop yang sekecil dan setipis ini. Dia kuat juga untuk gaming tipis-tipis dengan integrated graphics. Dan dia siap untuk gaming AAA kalau pakai external GPU. Suhu kerja dalam batas aman tentunya ya, padahal dia pakai Core i9 di laptop yang tipis. RAM-nya langsung 32GB DDR5, SSD-nya PCIe Gen 4 yang kencang. Layarnya udah pakai 4K OLED 100% DCI-P3 Pantone validated ya. Untuk content creation kelas profesional juga cocok dipakai nonton film. Mantap bener ini ya. Thunderbolt-nya ada 2 dan untuk pertama kalinya sepertinya ya tidak ada konektor USB 2.0 di sini. Lalu dia sudah punya Wi-Fi 6E dan Bluetooth versi 5.3. Ada pengamanan biometrik juga dan ada garansi untuk kelalaian pengguna. Serta bonus-bonusnya juga menarik ya. Bahkan kardusnya pun menarik, packagingnya aja menarik ya. Pada akhirnya Asus tampaknya ingin mengajak pengguna untuk experience the difference katanya gitu ya, with Asus Innovation dengan Asus ZenBook 14X OLED Space Edition UX 5401 ini. Tidak hanya desain dan penampilan yang unik dengan tema luar angkasa, spesifikasi dan sensasi performa yang ditawarkan laptop ini juga berbeda dibandingkan laptop lain yang sejenis ini bentuk dan ukurannya. Jadi kalau kalian sedang nyari laptop yang tipis ringan dengan spesifikasi dan performa tanpa kompromi, terutama yang punya penampilan luar biasa berbeda, laptop ini adalah salah satu pilihan yang sangat menarik yang ada di pasaran saat ini. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.